Pandemi COVID-19 telah mengajarkan banyak hal, termasuk bagi dunia pendidikan. Meskipun kita kini berada dalam masa pasca pandemi, wajah pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Menjalankan operasional sekolah pasca pandemi ditandai oleh digitalisasi yang kuat. Teknologi dapat berperan penting dalam proses koordinasi, pengembangan diri, serta kolaborasi dalam sebuah tim untuk berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang efektif dan efisien di sekolah. Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di email, pertemuan kali ini kita akan membahas program pengembangan kompetensi guru dengan subindikator di MKG per Dirjen 2626.125 terkait penerapan media TIK secara adaptif. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, pertemuan kita akan dilaksanakan secara hybrid. Kita akan menggunakan Google Meet karena Pak Joko sedang menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Pak Joko, apakah gambar dan suara di ruangan kami sudah jelas? Terdengar dan terlihat sangat jelas, Bu. Sore semuanya. Sore Pak Joko. Lekas sembuh ya Pak Joko. Terima kasih. Baik, kita akan langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Akan ada beberapa agenda yang akan kita bahas. 1. Laporan progres pelatihan mandiri melalui pengembangan kompetensi 1.2.5. 2. Target program pengembangan. 3. Refleksi modul yang telah diikuti. 4. Diskusi dan evaluasi. Saya mohon kepada Bapak Joko dan Ibu Rumini untuk membantu saya membuat notulen pertemuan dan membuat MOM di Google Docs berikut ini ya. Jadi target kita sampai akhir tahun ajaran ini adalah Bapak Ibu semua telah menyelesaikan modul pengembangan diri kompetensi guru 1.2.5. Setidaknya standar ketuntasan setiap modulnya adalah 80% dari refleksi diri, uji kompetensi, dan observasi dari saya. Untuk observasi, saya akan mulai keliling ke kelas-kelas Bapak Ibu mulai bulan depan. Dari 10 modul yang perlu kita selesaikan, bisa kita amati bersama hanya sekitar 3-4 modul yang telah Bapak Ibu selesaikan. Oleh karenanya, hal ini kiranya menjadi perhatian agar dalam waktu yang singkat ke depannya kita dapat menyelesaikan modul pelatihan ini dan mengembangkan diri kita sesuai MKG 1.2.5. Mari kita masuk pada agenda ketiga. Bu Pania telah menyelesaikan 8 dari 10 modul yang ada. Silahkan Ibu ceritakan pengalaman serta refleksinya selama mempelajari modul-modul yang ada. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin langsung saja saya akan share terkait apa yang sudah saya pelajari. Di modul 8 ini, saya mencoba menggunakan Google Form sebagai instrumen asesmen formatif. Saya dapat langsung mengamati bagaimana progres keberhasilan setiap anak dalam formatif tersebut. Dari situ, saya berfokus kepada kebutuhan belajar murid dan bagaimana mendampinginya. Karena waktu yang biasa dulu saya pakai untuk koreksi, sekarang saya bisa lakukan dengan cepat berkat bantuan teknologi. Baik, Bu Pania, terima kasih atas sharing dan refleksinya. Sekarang, Bapak Ibu semuanya, mari kita kembali lagi ke sini. Semoga kita sekalian dapat menyelesaikan secara tepat waktu ya. Untuk modul-modul yang perlu dipelajari bisa diakses di sini ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Pak Joko, ada? Jadi saya sudah cukup, Bu. Yang jelas saya coba kerjakan dan selesaikan. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi, semangat ya Bapak Ibu.
Pesan saya, jangan hanya sekedar melihat hal ini sebagai tanggung jawab administrasi saja. Tapi saya mendorong untuk Bapak Ibu sekalian belajar hal-hal baru dari modul-modul pelatihan tersebut. Bagi yang sudah menyelesaikan, jangan lupa langsung update di sheet ini ya, karena saya akan memonitornya dari sana. Sekarang Bapak Ibu saya minta untuk memberikan polling terkait masukan program yang sedang kita kerjakan di link Google Form berikut ini. Kita sudahi pertemuan kita sore hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Dengan berbagai aplikasi yang disediakan oleh Google Workspace for Education, saya sebagai kepala sekolah dapat meningkatkan keterampilan digital guru dalam komunikasi, kolaborasi, dan berinovasi. Hal-hal yang sebelumnya saya kerjakan manual, sekarang dapat terselesaikan dengan lebih cepat. Pertemuan koordinasi menjadi semakin bermakna, dan bahkan pertemuan dapat diselenggarakan secara hybrid dan monitoring dapat dilakukan secara real time. Kolaborasi, komunikasi, dan inovasi dengan teknologi bersama antara saya, guru, dan tenaga kependidikan. Setiap program dan kegiatan di sekolah dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Dalam era digital, saya melihat teknologi digital dapat mendukung sekolah untuk melakukan transformasi layanan pendidikan dengan bijaksana. Mari manfaatkan Google Workspace for Education secara komprehensif di sekolah, sehingga kolaborasi antar guru dan pemimpin sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.